Perpustakaan Krakatau Cendekia SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon berdiri pada tahun 1984. Perpustakaan ini berdiri berdasarkan keputusan Kepala SMA YPWKS nomor 8 tahun 1984. Arti nama Perpustakaan Krakatau Cendekia. Perpustakaan Krakatau Cendekia mempunyai arti Krakatau adalah sebagai sejarah berdirinya SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon. Cendekia adalah tajam, pikiran, atau cerdas. Jadi, Perpustakaan Krakatau Cendekia mengandung arti perpustakaan yang menghasilkan pelajar yang cerdas. Perpustakaan SMA 2 Krakatau Stil Cilegon memiliki sekitar 20.000 koleksi baik berupa buku cetak maupun digital sebagai unit pendukung pengajaran dan pembelajaran. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Perpustakaan SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon antara lain ruangan nyaman ber-AC, meja baca, studi Carol, hotspot gratis, penelusuran elektronik, internet, rak penyimpanan tas dan sepatu. Fungsi dan peran perpustakaan. Perpustakaan Sekolah SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon berperan menseleksi, menghimpun, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai jenis layanan pengguna, khususnya kepada sivitas akademika sekolah dan masyarakat pada umumnya. Dalam rangka menunjang terwujudnya sekolah unggul berwawasan lingkungan dan menghasilkan lulusan yang bertakwa, berprestasi, berbudaya, serta berwawasan global. Prestasi dari Perpustakaan Krakatau Cendekia SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon. Juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat Kota Cilegon tahun 2006. Juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat Provinsi tahun 2007. Finalis 10 besar Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat nasional tahun 2007. Visi dan misi Perpustakaan Krakatau Cendekia SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon. Visi perpustakaan, pemberdayaan potensi perpustakaan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi perpustakaan, membina, mengembangkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat sekolah. Melestarikan dan mengembangkan bahan pustaka sebagai hasil karya budaya bangsa. Menyelenggarakan layanan perpustakaan yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan semua? Oke, Ibu dari tim perpustakaan akan memberikan materi mengenai gerakan literasi di SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon. Sebelum informasi lebih lanjut, di sini Ibu akan memberikan informasi mengenai sejarah singkat SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon. Berdasarkan keputusan Kepala SMA Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Stil nomor 08 tahun 1994, pada awalnya didirikannya Perpustakaan SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon merupakan perpustakaan SMA YPWKS yang terintegrasi dengan SMA YPWKS. Siswa SMA ini sebagian besar adalah putra-putri dari karyawan PT Krakatau Stil sebelum dijadikan sekolah negeri SMA Negeri 2 Krakatau Stil Cilegon, merupakan
SMA di bawah naungan Yayasan Pendidikan Warga Krakatau Steel dengan nama SMA YPWKS Cilegon. Sesuai SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0105-0-1996 pada tanggal 23 April 1996, SMA YPWKS berubah nama menjadi SMA Negeri 2 Krakatau Steel atau disingkat SMA Negeri 2 KS Cilegon. Pada tanggal 10 Juli 1996, SMA YPWKS diserah terimakan dari PT Krakatau Steel kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada saat itu. Sejak saat itu, segala hak dan kewajiban yang melekat pada PT Krakatau Steel termasuk tanah, gedung, aset, personil guru dan karyawan, serta siswa dialihkan kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Lembaran Negara 3828 tanggal 20 April 1999, Kota Administratif Cilegon dibentuk menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 dan merupakan bagian dari Provinsi Banten. SMA Negeri 2 Krakatau Steel sangat dikenal di Cilegon dan sekitarnya karena keberadaannya terletak di lokasi cukup strategis di kota Cilegon dan banyaknya prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 2 Krakatau Steel yang kita cintai. Perpustakaan SMA Negeri 2 Krakatau Steel berdiri pada tahun 1984 dan kini Perpustakaan SMA Negeri 2 Krakatau Steel diberi nama Perpustakaan Krakatau Cendekia SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Visi dan misi Perpustakaan Krakatau Cendekia SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Visi pemberdayaan potensi perpustakaan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi 1. Membina mengembangkan kebiasaan membaca masyarakat sekolah, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 2. Melestarikan dan mengembangkan bahan pustaka sebagai hasil karya budaya bangsa. 3. Menyelenggarakan layanan perpustakaan yang maksimal. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke inti materi mengenai gerakan literasi sekolah. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu pengertian apa itu perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan dan merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian gerakan literasi sekolah. Literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca,
melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah atau GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Tujuan diselenggarakannya gerakan literasi sekolah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sasaran dari literasi sekolah adalah semua warga sekolah meliputi kepala sekolah, pustakawan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Wujud penumbuhan budi pekerti, kegiatan membaca 15 menit setiap hari pada saat pelajaran kelas dimulai atau disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ada beberapa komponen literasi di dalam gerakan literasi sekolah. Yang pertama, literasi dasar. Literasi dasar merupakan kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Literasi perpustakaan, yaitu memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal menggunakan perpustakaan, katalog, dan pengindekan. Yang ketiga, literasi media, mengetahui berbagai bentuk media, baik media cetak dan media elektronik. Literasi teknologi, memahami perlengkapan teknologi serta etika dalam pemanfaatan teknologi. Literasi visual, memanfaatkan materi visual dan audio visual. Tahapan dalam kegiatan gerakan literasi sekolah. Yang pertama, tahap pembiasaan. Kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, tahap pembelajaran. Untuk tahap gerakan literasi di tahap pembiasaan dalam bentuk kegiatannya berupa membaca dalam hati, dan jenis kegiatan pada tahap pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon berupa yang pertama membaca 15 menit setiap hari sebelum KBM dimulai. Yang kedua, membaca buku dengan memanfaatkan peran perpustakaan. Yang ketiga, membaca terpandu atau guide reading. Yang keempat, membaca mandiri atau independent reading. Selanjutnya, gerakan literasi pada tahap pembelajaran. Bentuk kegiatannya berupa membaca nyaring, membaca bersama, dan membaca terpandu. Jenis kegiatannya pada tahap gerakan literasi pembelajaran yang pertama adalah kegiatan literasi dalam pembelajaran dengan tagihan akademik. Biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu Wali kelas dan guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua, melaksanakan berbagai strategi untuk memahami teks dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga, menggunakan lingkungan fisik, sosial, dan afektif, serta akademik disertai beragam bacaan. Yang keempat, penulisan biografi siswa dalam satu kelas sebagai proyek kelas yang nantinya akan dikumpulkan oleh guru bahasa Indonesia dan dibuat sebagai antologi, buku cerpen, buku biografi, atau kumpulan puisi. Peran dan fungsi perpustakaan dalam gerakan literasi sekolah. Yang pertama, perpustakaan menyediakan koleksi baik tercetak, visual, digital maupun multimedia yang dapat diakses oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Yang kedua, menyediakan layanan informasi dan referensi. Yang ketiga, mengajarkan kemampuan literasi informasi. Dalam tahapan gerakan literasi sekolah, ada 4 pilar perpustakaan yang wajib kita ketahui bersama. Yang pertama,
pengembangan koleksi di perpustakaan. Perpustakaan sekolah akan mengembangkan koleksi. Dia akan mencatat buku apa saja yang dibutuhkan oleh para pemustaka. Yang kedua, pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan akan mengolah bahan perpustakaan yang masuk ke dalam perpustakaan, dimulai dari masuk ke dalam buku inventaris, penomboran, klasifikasi, sampai dengan bahan pustaka tersebut siap untuk dipinjamkan kepada para pemustaka. Layanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan bisa dilakukan secara online dan offline. Reservasi perpustakaan adalah kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Pada dasarnya, reservasi itu upaya untuk memastikan agar semua bahan koleksi cetak maupun non-cetak pada suatu perpustakaan bisa tahan lama dan tidak cepat rusak. Berikut hari-hari besar di perpustakaan. 9 Februari Hari Pers Nasional, 20 Maret Hari Storytelling Dunia, 21 Maret Hari Puisi Sedunia, 30 Maret Hari Film Indonesia, 23 April Hari Buku Sedunia, 28 April Hari Puisi Nasional, 17 Mei Hari Buku Nasional, 17 Mei Hari Pemberdayaan Perpustakaan, 17 Mei Hari Perpustakaan Nasional, 7 Juli Hari Pustakawan, 8 September Hari Aksara Internasional, 14 September Bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan, 25 Oktober Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau GPMB, 28 Oktober Forum Indonesia Membaca, 12 November Gerakan Nasional Membaca, 27 Desember Hari Pembudayaan Kegemaran Membaca. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, mengapa kita harus membaca? Ibu akan jelaskan 7 manfaat membaca buku untuk kita semua. Dengan membaca, yang pertama, meningkatkan konsentrasi saat belajar sehingga prestasi kalian bisa meningkat. Yang kedua, menambahkan kosakata dan keterampilan kalian dalam berbahasa. Melatih kita untuk berimajinasi. Membaca juga melatih otak untuk berpikir. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam segala hal. Membaca juga sebagai hiburan atau rekreasi yang sangat menyenangkan. Selanjutnya, semakin banyak membaca, maka semakin pandai kita untuk menulis sesuatu. Anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan materi dari Ibu, semakin ingin membaca dong tentunya. Yuk kita lihat kata-kata dari Ibu untuk kalian semua. Satu dunia banyak cerita, itulah membaca. Pintar itu keren loh, membaca itu cool bro. Imajinasi terakhir karena membaca. Semakin banyak bacaan, semakin banyak wawasanmu. Bangsa berjaya, bangsa yang membaca. Ibu juga punya pantun untuk anak-anak Semandak hebat semua. Pohon duku di tepi paya, payanya rata di kampung tua. Jadikan buku teman setia, pastikan kamu tidak kecewa. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.